Pertanyaan dari TikTok, dari Hajah Juju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjalani HD 2 tahun, tensi selalu tinggi padahal minum obat darah tinggi teratur, gak makan asin-asin gorengan. Bagaimana cara menurunkan tensi? Baik, terima kasih Hajah Juju ya atas pertanyaannya. Semoga senantiasa dalam penjagaan Allah ya Bu. Semoga sehat selalu ya. Oke, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi pada ibu atau pada pasien hemodialisis secara umum ya. Yang pertama adalah penyakit gagal ginjal kronisnya itu sendiri. Pasien dengan penyakit gagal ginjal kronis, terutama yang menjalani hemodialisis, sering mengalami hipertensi memang sebagai akibat dari ketidakmampuan ginjal untuk mengatur keseimbangan cairan dan garam di dalam tubuh. Hemodialisis memang dapat mengurangi beban ginjal, namun kadang sulit untuk mengendalikan tekanan darah secara optimal. Faktor yang kedua adalah keseimbangan cairan. Pada pasien dengan hemodialisis, pengendalian cairan tubuh sangat penting. Ya, kelebihan cairan atau penumpukan cairan bisa menyebabkan hipertensi. Dan yang ketiga adalah faktor stres. Stres, baik itu stres fisik maupun stres psikologis, dapat meningkatkan tekanan darah. Dan pada pasien dengan penyakit ginjal kronis, ini bisa memperburuk kondisi hipertensinya. Kemudian yang berkaitan juga dengan stres ini adalah sleep apnea. Sleep itu tidur, apnea itu henti napas atau tidak bernapas. Coba ibu perhatikan pola tidur ibu. Jika saat tidur malam ibu mendengkur keras dan sering terbangun karena merasakan sensasi kehabisan nafas, sehingga ibu sering mengantuk pada pagi dan siang harinya. Nah, kalau seperti itu, bisa jadi ibu benar mengalami sleep apnea. Sleep apnea menyebabkan aktivitas berulang dari sistem saraf simpatik yang mengatur respons stres tubuh, yang meningkatkan pelepasan hormon stres, yaitu adrenalin. Hormon ini akan meningkatkan denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah, yang akibatnya mengakibatkan peningkatan tekanan darah, Bu. Nah, oke. Sekarang solusinya bagaimana? Cara untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi adalah dengan menjaga asupan cairan dan garam, terutama natrium ya. Garam natrium. Ini prosedur umum ya, Bu. Prinsip umum yang harus diperhatikan semua pasien hemodialisis. Pastikan Ibu mentaati rekomendasi dokter mengenai jumlah konsumsi cairan dan garam perharinya. Kemudian evaluasi obat-obatan. Kalau ini nanti Ibu diskusikan dengan dokter yang merawat Ibu di sana. Dokter KGH-nya ya. Target tekanan darah adalah kurang dari atau sama dengan 140/90 mm Hg. Kalau tekanan darah Ibu di atas 160, sistoliknya biasanya akan diberikan kombinasi obat anti hipertensi. Obatnya kombinasi entah 2 macam atau 3 macam gitu ya. Nah, ini nanti berkonsultasi dengan dokternya Bu ya, mengenai pemilihan obatnya, karena dokternya yang tahu kondisi Ibu secara real di sana. Kemudian ada dialisis yang tepat ya. Pastikan dialisis dilakukan secara optimal, termasuk memantau volume cairan yang dikeluarkan selama proses dialisis. Sedangkan untuk kemungkinan sleep apnea, ini perlu evaluasi lagi ya. Dan harus dipastikan apakah benar atau tidak ibu mengalami itu. Kalau memang iya, kalau memang benar, maka nanti akan diberikan pilihan terapi yang tepat. Apakah ibu hanya perlu melakukan perubahan gaya hidup, misalnya menurunkan berat badan, ya, kalau ibu gemuk, atau tidur miring dan olahraga rutin, ya, ataukah ibu sudah memerlukan terapi continuous positive airway pressure atau CPAP. Nah, itu atau menggunakan alat penopang mulut atau oral appliance ya. Nah, ini nanti ditentukan kalau hasil evaluasinya ibu benar-benar mengalami sleep apnea. Ya. Jadi ibu perlu evaluasi nih tentang ini ke dokter yang merawat ibu di sana ya. Demikian Bu. Semoga jawaban ini bermanfaat untuk ibu ya untuk melakukan evaluasi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.